Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Rena Putra, NIM 19141011 dari kelas SI5L. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT UAS saya, merancang dan membangun website. Merancang dan membangun website. Website adalah kumpulan halaman dalam satu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal, sebuah website dapat diakses melalui halaman utama menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah home page juga memuat beberapa halaman web, turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Tahapan dalam merancang web. Tahapan dalam merancang web dengan menggunakan metode SDLC Waterfall menyediakan pendekatan alur secara terurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahapan dalam merancang web menggunakan metode Waterfall sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk menentukan spesifikasi web agar dapat dipahami oleh pengguna. 2. Desain perangkat lunak dibagi menjadi 3, desain antarmuka, desain basis data, dan desain struktur navigasi. 3. Pembuatan kode program. 4. Pengujian. 5. Pendukung atau pemeliharaan. Kebutuhan dalam pengembangan web. 1. Functional requirement menentukan kemampuan dan layanan dari web yang ditawarkan. Misalnya dalam aplikasi perbankan online terdapat fasilitas transfer uang. Content requirement menentukan isi aplikasi web atau konten yang terdapat dalam web yang dibuat. 3. Quality requirement menentukan tingkat kualitas layanan dan kemampuan dalam hal-hal penting seperti keamanan, kinerja, manfaat, dan kegunaan dari web. 4. System environment requirement menentukan bagaimana aplikasi web dapat diterima oleh masyarakat. Jika aplikasi web ubiquitous, harus menyediakan layanan yang dapat dikustomisasi oleh user kapanpun, dimanapun, dan untuk perangkat apapun. 5. Interface requirement menentukan kemudahan dari penggunaan web oleh pengguna meliputi aspek penting yang meliputi struktur navigasi dan user interface. 6. Evolution requirement menentukan kemampuan web sesuai dengan evolusi yang berlangsung dengan melakukan peningkatan web harus dirancang up to date mengikuti perkembangan zaman. 7. Project constraint menentukan kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan web seperti anggaran dan jadwal, keterbatasan teknik, pemeliharaan web, pengembangan teknologi, aturan pemerintah, dan aspek budaya. Desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada perancangan web, meliputi desain antarmuka, representasi antarmuka atau spesifikasi rancangan tampilan web. Desain web terdiri atas dua bagian, yaitu desain front end dan desain back end. Bagian front end adalah tampilan web yang dilihat oleh pengunjung ataupun member, sedangkan bagian back end adalah tampilan administrator web dalam mengelola konten web, keamanan web, dan konektivitas dari situs ke server. Desain basis data. Salah satu pemodelan basis data relasional dapat dibuat dengan menggunakan IRD yang bertujuan untuk menggambarkan data yang berelasi pada sebuah database. Desain struktur navigasi untuk menggambarkan struktur atau alur dari suatu web. Struktur navigasi dan alur dari suatu program yang merupakan rancangan hubungan rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website. Jenis-jenis navigasi. 1. Linear. Linear merupakan struktur yang hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut. Struktur ini menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya dan tidak diperbolehkan adanya percabangan. Tampilan yang dapat ditampilkan adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya. 2. Hierarki. Struktur hierarki merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Tampilan pada menu pertama akan disebut sebagai master page. Halaman utama ke-1. Halaman ini akan mempunyai halaman percabang yang dikatakan slave page. Halaman pendukung. Jika salah satu halaman pendukung diaktifkan, maka tampilan tersebut akan bernama master page. Halaman utama kedua. Pada struktur navigasi ini tidak diperkenankan adanya tampilan secara linear. 3. Non-linear. Pada struktur non-linear diperkenankan membuat struktur navigasi bercabang. Percabangan ini berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki. Pada percabangan non-linear, walaupun terdapat banyak percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada master page dan self page.
4. Campuran. Struktur navigasi campuran merupakan gabungan dari tiga struktur navigasi ini banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi multimedia sebab dapat memberikan keinteraksian yang lebih tinggi. Pembuatan kode program atau implementasi. Rancangan yang sudah dibuat seperti rancangan antarmuka, rancangan basis data, dan rancangan navigasi diimplementasikan ke perangkat lunak atau pembuatan kode program. Rancangan antarmuka diimplementasikan ke perangkat lunak atau software editor web seperti Dreamweaver. Rancangan basis data diimplementasikan ke web server seperti Apache untuk membuat database dan tabel menggunakan phpMyAdmin dengan perintah SQL. Pengujian atau testing. Setelah implementasi desain atau rancangan web dilakukan dengan pembuatan kode program, dilakukan pengujian untuk mengetahui kepuasan pengguna atau user terhadap web yang sudah dibuat. Black box testing, menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan dan keluar dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. White box testing, menguji perangkat lunak dari segi desain dan kode program apakah mampu menghasilkan fungsi-fungsi masukan dari keluaran yang sesuai spesifikasi kebutuhan. Pengujian kotak putih dilakukan dengan memeriksa lebih logika dari kode program seperti penggunaan looping atau pengulangan. Pendukung atau pemeliharaan. Pendukung atau pemeliharaan dari sebuah web dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti sebagai berikut. Selalu melakukan update terhadap konten web, menyesuaikan dan informasi yang berubah atau bertambah, melakukan pemeliharaan terhadap hardware dan software yang digunakan agar web dapat selalu berjalan baik, melakukan backup database secara berkala untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan kerusakan pada web, melakukan evaluasi terhadap kritik dan saran dari pengguna atau pengunjung web. Kebutuhan membangun web, menentukan jenis web, niche website, nama domain, hosting dibagi menjadi 4, source hosting, cloud hosting, VPS, dedicated hosting. 5. Platform website, 6. Desain, 7. Konten, 8. Protokol HTTPS. Perencanaan dalam membangun website. Dalam membangun sebuah website dibutuhkan perencanaan yang matang. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Perencanaan merupakan tugas dari web arsitek. Seseorang web arsitek harus memiliki wawasan yang luas di bidang web. Pada umumnya mampu melakukan perbandingan dan evaluasi sehingga dapat menentukan pola website yang terbaik untuk sebuah proyek pengembangan website. Tugas utama dari web arsitek yaitu membuat rancangan awal sebuah website, membuat skema website yang baik, menentukan peta situs, menentukan fitur-fitur yang akan digunakan ke pengunjung, serta menentukan konten apa saja yang akan ada pada website. Baiklah, sekian penjelasan materi PT saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.